administrasi terkait dengan pagar laut ini itu terdata atas nama siapa. Kita pergi ke KKP, kemudian juga ke BPN, tapi kita tidak menemukan satupun administrasi terdaftar terkait dengan pagar laut ini, tidak atas nama perusahaan, tidak atas nama perseorangan pun. Nah, kalau dari pihak-pihak yang terlibat, kita lihat bahwa ini udah persengkongkolan jahat gitu kan antara swasta dan juga negara. Bahwa yang terlibat bukan cuman dari paling bawah gitu kan, kita lihat dari kadesnya juga di beberapa desa yang terlewati di sana, kemudian juga pejabat-pejabat daerah dari BPN daerah, kemudian juga dinas kelautan wilayah, kemudian dan juga dinas pertanahan juga, kemudian juga dari pihak kementerian. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Smart Viewers, siapa dari kalian yang nggak tahu nih tentang kasus pagar laut di Tangerang? Pasti udah pada tahu semuanya kan? Nah, baru-baru ini aja PBHI itu menemukan adanya indikasi dugaan korupsi di kasus pagar laut di Tangerang ini. Langsung aja kita bahas lebih lanjut lagi dengan tim advokasi dari PBHI sendiri. Saya hello tuh Mbak Anissa Azahra. Halo Mbak. Halo Mas Brian. Kabar baik Mbak? Alhamdulillah baik. Oke. Mbak, kalau ngomongin kasus pagar laut ini nih, kan PBHI sudah melakukan investigasi juga kan? Apa aja sih yang udah didapatkan dari hasil investigasinya? Nah, kalau dari hasil investigasi PBHI terkait dengan pagar laut ini, di awal kali ya, dari awal itu kita emang udah ngelihat rame-rame pagar laut di TikTok khususnya kan, banyak banget tuh yang bikin konten di TikTok terkait pagar laut. Nah, dari situ kita dapat aduan dari warga dan juga dari beberapa nelayan yang terdampak. Mereka minta supaya PBHI turun gitu kan. Nah, akhirnya menindaklanjuti dari laporan tadi, PBHI pergi untuk memeriksa beberapa terkait dengan administrasi. Pertama kali yang perlu kita cek, administrasi terkait dengan pagar laut ini itu terdata atas nama siapa. Kita pergi ke KKP, kemudian juga ke BPN, tapi kita tidak menemukan satupun administrasi terdaftar terkait dengan pagar laut ini, tidak atas nama perusahaan, tidak atas nama perseorangan pun. Nah, dari situ akhirnya kita pergi ke lapangan untuk ketemu sama warga dan juga ngecek lagi nih kondisi di daerah yang ada pagar laut itu sendiri. Ketika kita di lapangan, kita ngobrol sama warga, ternyata warga juga bingung kan, kenapa nih ada pagar laut di sini, dan ini sangat merugikan warga khususnya nelayan karena mereka jadi susah nih mau pergi melaut gitu kan. Akhirnya mereka butuh bahan bakar yang double, kemudian juga ada banyak kerugian yang secara ekonomi harus mereka tutupi gitu kan terkait dengan itu. Nah, dari situ kita lihat bahwa kondisi pagar laut itu sendiri kan, situasi di sana itu jadi bambunya itu semuanya ukurannya tuh sama, sama rata gitu kan, yang mana nggak mungkin kalau kita pakai tangan gitu. Kemudian juga untuk terkait dengan bahan-bahan lainnya itu ada tali plastik, kemudian ada jaring plastik, ada triplek juga untuk menutupi wilayah situ. Itu teman-teman dari PBHI kita turun lewat naik kapal juga waktu itu memang panjang banget, udah sampai ke beberapa pulau terluar, agak masuk keluar gitu kan. Nah, kita ngelihat bahwa pagar laut ini juga seperti menutupi wilayah reklamasi Jakarta agak lumayan jauh tapi udah lumayan kelihatan gitu kan, seolah menjaga itu. Nah, dari situ akhirnya investigasi kita cari lebih lanjut nih, ada apa aja sih sebenarnya terkait dengan pagar laut ini. Ternyata setelah kita telisik lebih jauh, akhirnya keluar nih ada SHGB yang 263 tadi, kemudian juga ada 16 atau 17 SHM, sorry aku agak lupa angkanya. Nah, setelah kita telisik lebih jauh lagi, SHGB ini punya siapa? Ternyata ini punya anak perusahaannya Aguan. Perusahaan Aguan yang mana memang berkuasa gitu kan di PIK 2 gitu kan, yang mana PIK 2 adalah PSN. Nah, di situ akhirnya kita lihat lagi si anak perusahaan ini PT Intan Agung. PT Intan Agung ini juga pada saat itu presidirnya siapa? Presidirnya ternyata adalah Nono gitu kan. Pak Nono ini pada saat SHGB dikeluarkan, dia adalah wakil ketua DPD RI. Yang mana itu salah satu indikasi lagi nih. Dia adalah penyelenggara negara tapi dia juga presidir di suatu perusahaan di mana itu tidak diperbolehkan gitu kan. Oke, itu udah beberapa indikasi yang kita lihat gitu kan. Kemudian kita lihat lagi, di sini ada pagar laut, tapi kita tidak punya
perda terkait dengan pemanfaatan zona perairan, zona pesisir dan juga pulau-pulau kecil khusus untuk di wilayah sana. Sehingga tidak boleh dong ketika itu adalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus ada dasar hukumnya untuk membangun sesuatu di sana ataupun melakukan untuk pemanfaatan lautnya. Nah, dari situ udah ada banyak nih indikasi-indikasinya. Akhirnya kita susun laporan ke KPK terkait ini semua, yang mana kita lihat bahwa terkait dengan maladministrasinya itu sendiri sudah jadi dasar gitu kan untuk KPK untuk memeriksa. Itu udah jadi sesuatu hal yang sangat dasar gitu kan. Karena terkait dengan SHGB-nya tadi itu sendiri kita telisik lebih jauh kan. Tadi itu yang punya adalah anaknya PT Aguan, kemudian juga ada cuma 9 SHGB kayaknya yang punya perseorangan gitu. Dari semua SHGB ini itu kita periksa perusahaan-perusahaan, anak-anak perusahaannya itu ada di mana sih kantornya. Kita datengin kantor sesuai dengan alamat badan hukumnya itu. Ternyata itu nggak ada kantornya. Ternyata bentuknya entah jadi apa, udah beda gitu loh, bukan kantor gitu. Nah, kalau di bagaimanapun juga yang namanya kalau ngeluarin sertifikat itu yang mengajukan haruslah kantor hukum yang sah gitu kan, yang punya domisili hukum yang jelas atau orang yang memang jelas gitu kan. Tapi ini enggak loh, ini malah kantornya bodong, nggak ada kantornya. Gimana bisa, kok bisa kantor bodong yang bahkan nih bentuk wujud fisik gedungnya aja nih bukan kantor gitu kan. Kita itu udah jadi dasar yang sangat gimana nih kementerian yang mengeluarkan, ada apa nih, ini segede gini lahan yang diberikan tapi ternyata kantornya bodong gitu kan. Jadi dari situ sih indikasi-indikasi yang membuat PBHI akhirnya yakin untuk menyusun laporan ke KPK. Oke, kalau begitu dari apa yang Mbak Nisa tadi omongin, kira-kira pihak apa aja sih yang terlibat dan kira-kira peran mereka itu apa aja? Nah, kalau dari pihak-pihak yang terlibat, kita lihat bahwa ini udah persengkongkolan jahat gitu kan antara swasta dan juga negara. Karena nggak bisa kalau cuma ada swasta ataupun negaranya doang nih. Tapi kita lihat bahwa negara sebagai juga pendukung, aktor intelektualnya juga, sebagai orang yang karena ini udah terorkestrasi gitu loh dari atas. Karena pengeluaran SHGB dan sertifikatnya itu sendiri itu kita periksa lebih jauh, ternyata cuma dikeluarkan dalam hitungan hari, yang mana dengan jumlah yang sangat besar, lahan yang sangat luas gitu kan. Nah, ini itu adalah modus ataupun pola dari berbagai kasus-kasus korupsi. Biasanya memang begitu. Misalkan pada waktu reklamasi tahun 2016 itu terlihat dari dengan cara suap, karena biar lebih cepat keluarnya. Jadi nggak perlu datang ke PTSP, nggak perlu nunggu lama, nggak perlu nunggu diproses, nggak ada pemeriksaan, tapi keluar langsung gitu kan, langsung jadi. Sama halnya seperti yang terjadi di wilayah pagar laut itu sendiri. Jadi itu kita lihat bahwa yang terlibat bukan cuman dari paling bawah gitu kan. Kita lihat dari kadesnya juga di beberapa desa yang terlewati di sana, kemudian juga pejabat-pejabat daerah dari BPN daerah, kemudian juga dinas kelautan wilayah, kemudian dan juga dinas pertanahan juga, kemudian juga dari pihak kementerian, karena kementerian sendiri juga ikut terlibat. Kita lihat bahwa mereka yang mengeluarkan gitu kan. Kementerian ATR BPN mungkin sekarang bisa bilang bahwa mereka sudah membatalkan itu, tapi pembatalan itu tidak menghapus bahwa sertifikat itu sudah pernah dikeluarkan gitu kan. Nah, kemudian juga kita menarik lebih jauh benangnya sampai ke pada saat pemerintahan Jokowi ketika dia masih jadi presiden, dia mengeluarkan kepres terkait dengan PSN. Karena wilayah pagar laut itu masih masuk ke dalam PIK 2 yang mana juga adalah wilayah PSN, dan juga kita lihat bahwa si anak perusahaan Aguan juga kan yang ada di situ. Aguan pun juga adalah orang yang memang mengerjakan proyek PSN untuk PIK 2. Dan juga kita lihat tadi ada konflik of interest terkait dengan siapa sih presidirnya tadi. Presidirnya Pak Nono ini adalah wakil ketua DPD pada saat itu. Sehingga di pihak lain swasta juga bermain sebagai aktor lapangannya, sebagai eksekutor gitu kan di lapangan untuk perampasan lahan, untuk pasang pagar lautnya dan lain-lain. Oke, nah Mbak, kalau kita ngomongin yang pembuatan sertifikatnya nih, kan dari kuasa hukum Agung Sedayu Group itu ngeklaim kalau dia mendapatkan secara sah dari warga juga ada yang dia belikan. Gimana respon PBHI terhadap hal itu? Nah,
Kalau omongannya yang itu juga sebenarnya bertentangan juga nih sebenarnya, karena PBHI nerima berbagai aduan juga terkait dengan warga itu protes bahwa nama mereka tercantum sebagai pemilik SHGB dan juga SHM di situ, bahwa mereka dibilang menjual itu. Bahkan mereka sama sekali nggak tahu ternyata nama mereka dicomot gitu kan, jadi nomini untuk ini. Yang mana modus nomini ini sendiri memang sering digunakan dalam kasus-kasus terkait dengan perampasan lahan seperti ini, terkait dengan kasus-kasus korupsi pemanfaatan lahan, karena itu untuk mengelabui hukum gitu kan. Nah, kalau dalam konteks pagar laut ini juga misalkan dari kuasa hukumnya bilang bahwa mereka mendapatkan itu dari masyarakat, perlu dicek lagi situasi dan kondisi di sana seperti apa sih. Itu kan laut ya yang dipagarin nih sepanjang 30 km itu adalah wilayah perairan gitu loh, bukan genangan air yang cuma cetek semeter 2 meter. Kalau memang klaim awalnya itu adalah tanah, itu adalah bekas persawahan gitu kan. Kita nggak bisa bilang bahwa itu tidak mungkin, karena kita ingat nih lagi krisis iklim gitu kan, mungkin alasannya kayak gitu. Cuman kan SHGB dan sertifikatnya ini keluar tahun 2023. Itu kayak apakah dalam setahun 2023, 2024 sampai 2025 awal ini kira-kira naik airnya udah sampai kalau kita berenang orang dewasa kelelep sih gitu kan. Jadi nggak bisa juga dibilang kalau itu adalah laut, adalah tanah gitu sebelumnya. Kalau memang masih kekeh ya sudah, berarti harus panggil ahli tanah untuk membuktikan secara fakta apakah dulu itu adalah bekas tanah sawah atau apapun itu. Jadi itu kan prosesnya panjang dan harus dibuktikan secara jelas juga nih ahlinya siapa yang dipanggil gitu kan. Kalau kita di PBHI sendiri melihat pendapat dari si kuasa hukumnya itu, ya namanya juga kuasa hukum, pasti mereka juga membela kepentingan orang yang mereka bela gitu kan, siapapun itu. Nah kalau gitu terus kelanjutan dari sertifikat-sertifikat yang udah keluar ini gimana dong Mbak? Apakah masih tetap berlaku? Apakah langsung dibatalkan atau gimana? Nah kalau dari ATR BPN kan kemarin mereka udah sempat batalin sekitar 60-an sertifikat, tapi itu kan masih ada sisa banyak nih. Nah dari 60 sertifikat yang dibatalkan ini pun masih dalam proses penyidikan juga di Bareskrim dan juga di KPK gitu kan. Bareskrim menyelidiki, udah tahap penyidikan sekarang, itu terkait dengan pemalsuan dokumen. Oke. Karena tadi kayak sempat aku mention di awal bahwa sertifikat-sertifikat ini muncul itu perusahaannya bodong. Kemudian juga warga-warga nggak tahu bahwa mereka punya sertifikat itu gitu kan. Jadi itu udah dari awal nih sertifikat yang dikeluarkannya juga bermasalah. Dan dokumen yang dikasih oleh si swasta ke pemerintah untuk proses pengeluaran sertifikat ini juga bisa jadi adalah dokumen palsu. Yang mana itu udah double lagi nih pemalsuan dokumennya gitu kan. Sehingga kalau kita ngomongin sisa-sisa sertifikatnya sekarang harus seperti apa, kemungkinan besar itu kan langkah yang akan diambil oleh ATR BPN ya, apakah akan dicabut semuanya atau menunggu proses penyidikan juga di Bareskrim dan juga KPK. Kalau buat itu aku rasa terkait dengan sertifikat-sertifikat ini pada dasarnya kita masih investigasi lebih lanjut lagi juga gitu kan, terkait bagaimana nih ke depannya. Cuman dorongannya juga adalah supaya dicabut, karena kalau nggak dicabut semuanya dalam waktu setahun ke depan mungkin atau berapa bulan ke depan masyarakat sudah lupa, ya udah sertifikatnya tetap ada, proses di sana tetap berjalan dan kita keok lagi nih gitu. Nah kalau kita menggunakan jalur hukum nih Mbak, siapa aja sih yang bisa diseret untuk diadili dari kasus ini ya? Kan tadi ada pihak swasta, ada pihak negara juga. Jadi siapa aja nih yang bisa diadili secara hukum? Kalau yang bisa diadili secara hukum sebenarnya semuanya bisa gitu kan. Bahkan sampai pas waktu kenapa kita juga masukin Presiden Jokowi ke dalam laporan, karena ya kita kan negara hukum, kita juga punya hak untuk melaporkannya selama kita bisa menyusun juga bukti-buktinya gitu kan. Dan dari hasil investigasi yang disusun PBHI dan koalisi, kita punya bukti juga bahwa ini keterlibatannya seperti ini. Kita melihat bahwa misalkan Presiden Jokowi keterlibatannya dalam ketika dia mengeluarkan kepres terkait dengan PSN untuk PIK 2 gitu kan. Nah, bagaimana proses di sana, pasti harusnya dia tahu dong sebagai orang yang mengeluarkan kepres PSN PIK 2 ini bagaimana sih, ada apa aja gitu kan. Kemudian juga pihak-pihak kementerian yang terkait
itu semua juga bisa kita libatkan gitu kan sebagai pihak yang diadili. Dan juga bukan cuma ini ya, bukan cuma bawahan-bawahan yang udah dipecat gitu kan. Karena ya kalau bawahan yang udah dipecat itu mereka kan sifatnya juga melaksanakan pada akhirnya. Ini adalah sesuatu yang udah dikomandoi dari atas. Karena kalau nggak diperintah dari atas, sertifikatnya juga nggak akan bisa keluar dengan cepat gitu kan. Kalau secara logika aja kita ngomongnya gitu. Dan juga ya udah kalau pihak korporasinya juga memang bisa kita tarik lebih jauh dan memang bisa juga menggunakan tindak pidana korporasi pada akhirnya. Dan juga kalau di Bareskrim juga berjalan terkait dengan tindak pidana pencucian uang gitu. Oke, tadi kan sempat dibilang kalau gak cuma yang di atas doang tapi di bawah juga kan, sampai ke kades-kades ya. Iya. Nah, keterlibatan Kades Kohot ini tuh peran utamanya apa sih Mbak? Kalau buat Kades Kohotnya sendiri ini keterlibatan utamanya sejauh ini adalah dia mencatut data-data warga untuk dijadikan sertifikat tadi. Oke. Di situ tanpa seizin warga ya, jadi kayak ya pakai skema nomini tadi bahwa tanah ini punya warga mereka A, B, C, D gitu kan. Tapi itu tujuannya ya udah untuk mengelabui aja secara hukum bahwa tanah ini yang awalnya memang milik negara ataupun untuk pemanfaatan bersama, jadi ada pengakuan untuk milik perseorangan gitu kan. Nah, di situ peran si kepala desa Kohot. Jadi warga juga banyak yang marah ke kadesnya gitu kan, dan kadesnya sendiri udah diperiksa juga di Bareskrim. Oke, nah untuk penutup nih Mbak, gimana sih PBHI melihat celah-celah dari administrasi pertanahan ini sehingga bisa terjadi nih kan kasus-kasus kayak gini, dan apa rekomendasi dari PBHI untuk agar kasus-kasus kayak gini tuh nggak keulang lagi? Kalau di PBHI sendiri kita ngelihat kenapa banyak banget nih kita nih terkait dengan pertanahan ya khususnya ya, banyak banget permasalahannya. Karena kita overlapping banget juga nih regulasinya, udah over regulation gitu kan sebenarnya terkait pertanahan. Ada yang agrari, undang-undang agraria, kemudian undang-undang pertanahan ini, undang-undang ini segala macam. Nah, tapi antara undang-undang ini tuh tidak tersinkronisasi. Jadi mencar-mencar nih, masing-masing gerak sendiri gitu kan. Permasalahannya ada di situ juga. Nah, kemudian juga kita tidak punya sistem skema pengawasan yang jelas untuk bank tanah tuh seberapa banyak sih ya udah ini tanah negara gitu kan. Kemudian pengajuan sertifikasi seperti ini itu prosesnya nggak ada nih pengawasan untuk kita bisa lihat dengan transparan. Kemudian akuntabilitas dari pihak negara juga sulit gitu kan. Nah, kalau terkait dengan rekomendasi kebijakan dari PBHI, sebenarnya kita lebih mendorong untuk revisi regulasi yang udah ada, yang mana tujuannya untuk sinkronisasi tadi, sinkronisasi antar berbagai lembaga yang memang mengurus pertanahan, kemudian juga sinkronisasi untuk antar regulasinya, dan juga penguatan untuk mekanisme pengawasan publik terkait dengan sertifikasi yang berjalan ke depannya gitu. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Nisa nih udah mau datang ke Good Talk pada episode kali ini. Dan untuk para smart viewers nih, tadi kita udah ngobrol-ngobrol Mbak Nisa tentang kasus indikasi dugaan kasus korupsi di kasus pagar laut di Tangerang. Dan kalau misalkan para smart viewers masih punya pertanyaan ataupun komentar, bisa langsung aja komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channelnya Binus TV. See you guys on the next episode of Good Talk and bye-bye.